Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama si Safi'i, savana monitor saya. Nih, tadi dia baru makan, makanya sekarang dia anteng, diem karena dia kekenyangan paling Gan. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu penyakit savana monitor yang sering kita jumpai Gan. Kalau di beberapa bulan sebelumnya saya sudah membahas luka, nah kali ini saya ingin membahas tentang flu atau pilek pada savana monitor. Nah, agar nggak salah dengar ya, biar kadal savana monitor atau biawak gini juga bisa kena pilek Gan. Untuk penyebabnya itu ada beberapa hal ya Gan, nanti saya jelasin. Sekalian saya juga pengen ngasih tips gimana sih cara mengobati savana monitor yang pilek Gan. Karena penyakit ini kelihatan sederhana ya Gan, cuma kadalnya itu pilek, tapi kalau kita nggak segera obati bisa membuat savana monitor mogok makan dan akhirnya mati. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang flu pada savana monitor. Penyebab savmon flu itu ada beberapa hal ya Gan. Yang pertama itu dari cuaca Gan, terutama cuaca hujan ya. Apalagi kalau kita naruh kandangnya di tempat yang bisa terkena hujan itu. Bisa dipastikan dalam beberapa waktu savana monitor kita pasti akan pilek. Yang kedua, bisa dari setup kandangnya yang terlalu lembab Gan atau basah. Jadi meskipun kita naruh kandang savmon itu di tempat yang terhindar dari hujan langsung, tapi kalau terlalu lembab juga bisa menyebabkan flu. Karena savana monitor ini beda ya, kayak biawak yang di Indonesia. Memang sih satu saudara ya. Kalau biawak Indonesia itu istilahnya itu Varanus salvator, kalau ini namanya Varanus hexamanthematicus Gan. Kalau biawak di Indonesia itu habitat naturalnya itu memang di dekat-dekat air, dekat-dekat sungai, jadi lembab dan basah. Tapi savana monitor ini habitatnya tuh lebih di padang savana yang cenderung kering Gan. Makanya kalau untuk hawa dingin atau hujan, kadal savana monitor ini lebih sensitif ya dibandingkan dengan biawak yang ada di Indonesia. Walaupun biawak yang di Indonesia itu juga bisa flu Gan, unik kan? Padahal dia hidupnya di air juga bisa flu. Nah, tanda-tanda savmon kena flu itu ada beberapa tanda sih Gan. Yang paling gampang dilihat itu kita lihat dari hidungnya ini Gan. Hidung savana monitor yang sehat itu cenderung kelihatan kering Gan. Kayak gini kan kering savana monitor saya. Tapi kalau yang dia kena flu biasanya hidungnya tuh berair. Mirip ya kayak manusia lagi pilek Gan. Selain itu juga kita bisa lihat dari perilaku si savmon. Yang biasanya dia aktif, jadi lebih pendiam gitu Gan di kandang. Kita kasih makan biasanya dia kayak langsung agresif mau nyari makanannya. Tiba-tiba dia diem aja di kandang. Dan kalau kita kasih makan tuh kayak nggak ngerespon gitu. Selanjutnya kita bisa lihat dari nafsu makan savana monitor itu sangat berkurang Gan kalau dia kena flu. Beda kalau savmonnya tuh lagi sehat, pasti kita kasih makan dia akan menyergap gitu. Karena memang dasarnya hewan ini tuh sangat-sangat rakus kalau untuk soal makanan Gan. Meskipun dia kenyang, kalau dia sehat pasti akan selalu mencoba makan. Nah, apa solusinya savmon yang flu atau pilek? Sebenarnya mudah Gan. Yang pertama kita harus jaga agar kandangnya tuh nggak lembab dan nggak terkena hujan langsung Gan. Yang kedua, Gan juga bisa jemur savmon di sinar matahari langsung, terutama di pagi hari Gan, sekitar jam 8 atau jam 9. Menjemur ini sangat bagus ya buat savmon karena selain bisa memperlancar metabolisme tubuhnya, dia juga bisa meredakan penyakit kayak flu Gan. Jadi meskipun savmon agan itu udah sembuh dari flu, saya saranin setiap hari itu tetap rutin menjemur savmon Gan. Ya jam 8 sampai jam 9, pokoknya matahari pagi lah, setengah jam atau beberapa menit itu udah cukup sih Gan, yang penting rutin. Tapi kadang kalau kita udah lakuin yang saya kasih tahu tadi, itu tetap savmonnya itu nggak mau makan. Nah, cara yang sederhana kalau buat merangsang si savmon itu mau makan, akan bisa coba kasih makanan yang baunya itu lumayan amis atau menyengat Gan.
Kalau saya sih menyarankan dog food basah gitu ya Gan, tapi cari kalau bisa dog foodnya itu yang bentuknya itu agak padat Gan, bukan yang terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek itu si salmon tuh susah menggigitnya Gan. Kalau agak padat itu kan kayak lebih gampang ya buat digigit. Karena salmon ini kalau makan kayak rakus banget Gan, dia tuh makannya nggak bisa santai kayak hewan-hewan yang Agan lihat sebelumnya ya. Contohnya kayak kucing, anjing itu kan santai kalau makan. Kalau salmon ini makannya membabi buta, biarpun Agan sudah pelihara setiap hari. Selain dog food tadi, Agan juga bisa coba kasih makanan yang hidup Gan. Contohnya kayak kecoa Madagaskar itu yang ukuran kecil aja, karena kalau yang besar itu terlalu keras. Atau kecoa dubia itu lebih bagus sih Gan, karena biarpun kecoa dubia itu dewasa, bentuknya itu akan empuk, jadi digigit si salmon itu mudah. Atau Agan juga bisa ngasih kayak tikus mencit. Ya kalau ukurannya sesuaiin aja sama mulut si salmon. Kalau bisa jangan melebihi bentuk kepalanya si salmon, biar dia tuh nggak kesusahan makan. Lakukan hal ini ya, yang pertama kita coba taruh aja makanannya di dalam kandangnya. Kalau misalnya dia masih nggak mau juga, Agan harus suapin Gan. Tapi suapinnya menggunakan pinset ya, pinset atau jepitan yang lumayan besar gitu Gan. Karena kalau kita kasih makan langsung menggunakan tangan itu riskan nanti digigit si salmon. Karena biarpun kelihatan lucu gini, gigitannya itu lumayan sakit Gan. Karena bentuk giginya itu yang kecil-kecil tapi bentuknya kayak taring gini Gan, banyak banget. Karena saya pernah digigit sih. Coba lakukan beberapa tips saya tadi itu ya minimal sampai seminggu Gan, sambil Agan observasi. Kalau dalam seminggu dia udah membaik, tandanya dia udah mulai kelihatan aktif, atau makannya tuh udah mulai lancar, ya berarti ada tanda-tanda dia mau sembuh Gan. Tapi dalam seminggu kalau si salmon itu tetap lemes, nggak mau makan, ada baiknya Agan bawa aja ke dokter hewan Gan, yang mengerti reptil kayak gini. Karena hewan, bukan cuma si salmon, semua hewan kayaknya kalau nggak makan sampai berhari-hari itu sangat fatal ya Gan, bisa menyebabkan hewannya mati. Oke, sekian video dari saya tentang flu pada Savannah Monitor. Ya, sebenarnya penyakit ini sangat mudah untuk diobati ya Gan. Cuma kadang-kadang kita sebagai owner itu nggak sadar kalau kadal kita itu lagi flu atau pilek. Biasanya kita sadarnya kalau si salmon tuh udah kurus banget atau udah lemes banget, baru kita sadar. Nah, itu yang berbahaya Gan. Jadi, kita sebagai owner sebaiknya sih setiap hari kita perhatikan hewan kita ya. Biar kalau ada apa-apa kita cepet penanganannya Gan. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Safi'i. Salam hewan lestari Gan.